Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sobat Cendikia, kita ketemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang jihad versus terorisme dalam analisis metodologi studi Islam. Baik, rekan-rekan, ketika kita berbicara tentang satu atau dua istilah ya antara jihad dan juga terorisme, maka hal ini tentunya kita bisa memaknai tersebut menggunakan analisis metodologi studi Islam. Dan saya membuat satu ilustrasi bahwa jihad itu adalah satu hal yang sangat berbeda dengan praktek-praktek terorisme. Sehingga judulnya adalah jihad versus terorisme. Dari sisi definisi, ya kita bisa lihat bahwa jihad itu secara bahasa artinya adalah sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Karena berasal dari kata jahada yajahidu atau jahada yajhadu. Ya, itu artinya adalah sungguh-sungguh. Nah, maka ketika kita menggunakan definisi cara bahasa, ya, semua perilaku yang kita lakukan dengan cara bersungguh-sungguh, maka itulah disebut dengan jihad. Ya, nah, kemudian secara terminologi, secara istilah, ya, jihad itu adalah upaya sungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Islam secara tepat sesuai dengan kondisinya. Nah, ini kalau kita membahasakan konsep jihad yang dilakukan oleh umat Islam, ya, terutama oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para pemimpin-pemimpin khalifah pada masa kejayaan Islam, dan juga para ulama kontemporer saat ini, ya, bahkan juga bisa dilakukan oleh para ulama pejuang kemerdekaan Indonesia saat itu, ya. Nah, baik rekan-rekan, kalau kita lihat teorinya, ya, maka implementasi jihad itu bisa menjadi konsep seperti ini. Ya, pertama adalah bahwa jihad itu secara umum dan secara khusus ya terbagi menjadi dua. Oke, jihad secara umum, nah, ya seperti tadi sesuai dengan definisi dari bahasa atau secara etimologi bahwa jihad adalah mempunyai arti atau makna fokus, ya, bersungguh-sungguh dalam segala hal ya yang kita lakukan. Nah, maka semua umat Islam harus mempunyai sifat atau perilaku jihad ini. Ya, karena apa? Karena dengan fokus, dengan bersungguh-sungguh dalam segala hal, maka ia pasti akan meraih kesuksesan. Ya. Nah, maka kalau kita berikan contoh, ya, contoh jihad itu adalah misalkan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, bekerja sungguh-sungguh, profesional, ya, bagaimana ia bekerja melakukan semua hal itu dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, kejujuran, ya, sikap integritas, ya, kemudian juga hal itu semua adalah disebut dengan akhlak atau moral. Jadi saat kita menggunakan akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, ya, dalam ajaran Islam ini, maka itulah disebut dengan jihad. Dalam makna jihad secara umum. Itu ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, jihad secara khusus, ya, yaitu adalah jihad dalam berarti perang. Ya. Dan ini juga dilakukan pada masa Nabi, ya, saat dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi kepada bangsa Arab pada waktu itu, ya, di Makkah, kemudian mendapat penolakan dan justru mendapat serangan-serangan yang melanggar hak-hak asasi kemanusiaan pada waktu itu, ya. Kemudian apa? Rasulullah membalasnya dengan cara berperang. Nah, jihad dalam arti perang inilah jihad dalam arti yang sangat khusus, yang sangat spesifik. Ya. Nah, dalam jihad dalam arti perang pun, ya, sesungguhnya nanti terbagi dua lagi, ya. Ada jihad berperang dalam rangka memang berperang secara fisik, ya,
menggunakan senjata, menggunakan teori-teori pertahanan keamanan saat ini ya, menggunakan militer, ya, menggunakan sesuatu yang bisa melukai orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain. Nah, ini spesifik adalah ketika ya umat Islam melawan kafir Harabi. Ya, apa itu kafir Harabi? Ya, kafir Harabi itu adalah seorang atau sekelompok orang kafir yang menolak ajaran Islam dan juga Harabi, memerangi umat Islam. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada masa sejarah Islam pada waktu dulu ya. Bagaimana ada Abu Lahab, Abu Jahal, ya, kemudian Abu Sufyan dan sebagainya, yang mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy yang kafir dan juga memerangi Nabi dan juga umat Islam pada waktu itu. Nah, hukumnya memerangi orang kafir Harabi ini adalah menjadi fardu ain, ya, menjadi wajib bagi setiap orang. Karena panggilan jihad yang dilakukan oleh Rasul pada waktu itu, ya, itu harus segera dilakukan. Karena memang bukan lagi masalah keyakinan keagamaan ya, tetapi di situ umat Islam dalam rangka mempertahankan diri dan juga membela umat Islam yang lain yang memang tidak punya senjata, tidak punya dosa, tidak punya salah, kemudian secara membabi buta diserang oleh kaum kafir Quraisy. Baik ya, yang kedua, nah rekan-rekan, adalah jihad dalam arti perang, tetapi perangnya adalah perang melawan hawa nafsu. Dan ini disinyalir oleh hadis Nabi bahwa jihad perang melawan hawa nafsu itu adalah lebih besar dan lebih berat daripada jihad melawan kafir Harabi. Kenapa demikian? Ya, secara kalau kita analisis memang ya perang melawan hawa nafsu itu lebih berat. Karena perang melawan hawa nafsu itu adalah kita memerangi diri kita sendiri. Ya, yang tahu siapa yang menang, yang tahu siapa yang kalah, kita diri sendiri. Ya, diri kita sendiri, ya. Orang lain bisa jadi tidak tahu, ya. Nah, bahkan itu tersembunyi dalam hati sanubari setiap orang. Nah, berbeda dengan melawan kafir Harabi. Kalau melawan kafir Harabi itu jelas, ya. Yang kita lawan siapa? Ya, misalkan pada waktu itu melawan kafir Quraisy, jelas orangnya ini Abu Lahab, ya. Orangnya Abu Jahal, jelas target man-nya itu jelas. Itu. Tapi kalau melawan hawa nafsu adalah melawan diri kita sendiri. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa jihadun nafs huwa akbar. Nah, ya, jihadun nafs itu, jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang paling besar daripada jihad-jihad yang lain. Nah, gitu ya. Baik, rekan-rekan selanjutnya. Nah, salah satu bentuk daripada jihad saat ini, ya, jihad kekinian yang bisa kita lakukan, ya, merespon fenomena yang baru saja terjadi di bulan Ramadan, ya, menjelang Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ini, ya, terjadi serangan membabi buta oleh Zionisme Israel terhadap warga Muslim Palestina, ya, yang pada waktu itu di Sheikh Jarrah, ya, warga Palestina yang bermukim secara sah di sana kemudian diusir, ya, disuruh pergi dari rumahnya, dan rumahnya itu kemudian diisi oleh warga Israel yang sesungguhnya tidak berhak. Nah, diawali dari situ. Kemudian masyarakat Muslim Palestina melakukan demonstrasi damai terhadap Israel, ya, pemerintah otoritas Israel di sana, dan kemudian tetapi dibalas oleh Israel dengan cara-cara represif, ya, cara-cara melukai, membabi buta terhadap pendemo tersebut. Akhirnya apa? Para pendemo kemudian membubarkan diri dan kemudian berdemonstrasi, ya, atau berkumpul di Masjidil Aqsa. Nah, dari peristiwa itulah kemudian tentara dan polisi Palestina mengejar sampai ke Masjidil Aqsa, dan akhirnya Masjidil Aqsa lah yang kemudian menjadi tataran target ya Zionis Israel tersebut, dan bahkan banyak orang terluka di situ, masjid pun rusak, ya, Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran keberlanjutan, ya. Para pejuang Palestina, warga Palestina yang tidak mempunyai senjata,
kemudian dibantu oleh para pejuang Hamas yang mempunyai senjata roket dan rudal ya, kemudian membalas ke uh, angkuhan Zionisme Israel tersebut, sehingga terjadilah serangan-serangan lanjutan daripada Israel yang kemudian banyak memakan korban ya, sampai ratusan jiwa yang menjadi korban, ribuan orang menjadi terluka, bangunan banyak yang hancur, ya, fasilitas umum banyak yang hancur, juga masjid-masjid dan juga rumah tempat tinggal. Nah, jihad yang bisa kita lakukan merespon kejadian seperti itu adalah apa kira-kira ya? Nah, kalau mau jihad secara berperang, apakah sudah bisa memenuhi syarat yang tadi ya, melawan kafir Harabi? Betul ya, melawan kafir Harabi, karena Zionisme Israel itu adalah yang menolak ajaran Islam karena agama mereka Yahudi, dan mereka pun menyerang umat Islam. Secara syarat fikih maka boleh kita berjihad melawan kafir Harabi tersebut ya. Akan tetapi konstitusi kita, undang-undang peraturan kita tentu sangat ketat ya. Kita tidak bisa kemudian menjadi pasukan yang diutus oleh Indonesia ke sana misalkan ya. Apalagi kita adalah warga sipil. Yang bisa kita lakukan adalah berjihad bersungguh-sungguh membantu warga Palestina yang kesusahan di sana. Alhamdulillah ya, Indonesia melalui pemerintah kita ya sudah membangun yang namanya Rumah Sakit Indonesia di Palestina sana, di Gaza. Ini adalah sebuah jihad yang luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya banyak kemarin juga yang sampai saat ini ya memberikan bantuan-bantuan donasi, bantuan makanan, bantuan obat-obatan. Ya, tercatat dari ormas-ormas besar ya, dari NU misalkan, dari Muhammadiyah, ya, dari ormas-ormas lain ya, sampai miliaran rupiah yang kemudian disalurkan kepada warga yang terdampak kekerasan Zionis Israel tersebut. Nah, ini artinya jihad kita adalah seperti itu ya. Jihad kita adalah membantu warga Palestina yang kesusahan. Oke ya. Nah, misal ya dari Nahdlatul Ulama juga bergerak ya memberikan bantuan-bantuan kepada Palestina. Dari Muhammadiyah ya sampai 7 miliar dan sebagainya. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya ya membahas satu teori yang kedua, yaitu terorisme. Ya, apa itu terorisme? Nah, ya kalau kita lihat dari satu kata ini, karena belakangnya adalah isme, berarti terorisme itu adalah sebuah pemikiran. Ya, sebuah pemikiran, sebuah keyakinan. Ya, sebuah pemikiran, ya, keyakinan yang selalu meresahkan, mengintimidasi, menekan, ya, merusak, melukai, bahkan sampai membunuh orang lain. Jiwa-jiwa yang tidak berdosa dibunuh oleh terorisme ini. Ya. Nah, sedangkan teroris adalah pelakunya. Jadi kalau terorisme itu adalah perilakunya, ya, kalau teroris itu adalah pelakunya. Oke, nah maka teroris itu adalah siapapun yang melakukan teror, itulah wajib disebut dengan teroris. Oke, dari definisi bisa dipahami ya. Nah, ini kita kaitkan lagi dengan peristiwa Zionisme Israel yang menyerang kompleks Masjidil Aqsa dan warga Palestina di sana ya. Nah, ini salah satu gambaran bahwa tentara-tentara dan polisi Israel merangsek masuk ke dalam Masjidil Aqsa, kemudian mereka membuat intimidasi, membuat kerusakan, melukai ya. Nah, inilah yang sesungguhnya disebut dengan teroris. Ya, mereka tanpa sadar, mereka dengan sadar juga merusak fasilitas umum, merusak tempat ibadah, itu disebut dengan teroris. Ya, nah ini salah satu contohnya ya. Orang sedang melakukan tarawih, ya, melakukan sholat malam, tiba-tiba saja di bombardir ya dengan senjata api, dengan peluru karet, dengan bom asap dan sebagainya, sehingga banyak orang yang terluka. Gambaran di sini memperlihatkan bahwa ada seorang Muslim ya, seorang bapak-bapak yang tetap melaksanakan ibadah sholat ya, meskipun para tentara Israel, Zionisme Israel itu sedang menyerang mereka. Ya, banyak juga contoh-contoh yang lain ya.
Nah, contoh di Indonesia adalah satu contoh terorisme itu misalkan adalah terorisme yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua, ya, kemerdekaan, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ya, mereka membawa senjata, ya, mereka mempunyai senjata dengan jual beli ilegal tentunya senjata tersebut. Kemudian mereka selalu meneror, membuat intimidasi, membuat kerusuhan, ya. Bahkan banyak anggota tentara kita, anggota polisi, ya, bahkan soal pendeta, guru dan sebagainya yang ada di sana, itu tiba-tiba saja dibunuh, ditembak dan meninggal dunia. Padahal mereka tidak punya dosa apapun, ya. Nah, itu artinya adalah terorisme kelompok kriminal bersenjata Papua ini, ya, mereka adalah berniat untuk membuat kerusuhan, ya. Mereka berniat untuk membuat ketakutan yang berada di tengah-tengah masyarakat Papua. Dan ini alhamdulillah ya sudah direspon oleh pemerintah kita dengan menerjunkan pasukan khusus ke sana dan untuk dalam rangka menindak tegas ya perilaku-perilaku mereka. Baik, dan selanjutnya, nah ini yang sering dipakai istilah terorisme ya, adalah terorisme terhadap para pelaku bom bunuh diri ya, baik ke gereja, ke hotel ataupun tempat-tempat lainnya, bahkan ke pos polisi ya pernah terjadi. Nah, biasanya ini langsung dikaitkan dengan kelompok-kelompok militan Islam. Ya, kelompok militan Islam yang mereka menganggap bahwa perilaku-perilaku teror seperti ini, meledakkan diri, ya, bom bunuh diri di gereja, di kafe, di pantai Kuta pada waktu itu di Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 ya. Ada juga di Hotel JW Marriott Jakarta, di gereja katedral kemarin, di Makassar ya, dan lain sebagainya. Mereka menganggap itu adalah salah satu bentuk dari jihad. Nah, inilah yang akan kita klarifikasi bahwasanya perilaku-perilaku seperti itu bukanlah termasuk ke dalam jihad. Ya. Karena tadi jelas ya kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan jihad itu adalah ketika melawan, ya, dalam rangka kita bertahan kemudian melawan kepada serangan-serangan kafir harbi. Itu yang disebut dengan jihad. Ya, sedangkan perilaku-perilaku oknum, ya, oknum muslim atau muslimah yang kemudian melakukan bom bunuh diri itu, ya, itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan jihad. Ya, mereka justru melakukan perilaku-perilaku seperti itu akibat salah paham terhadap konsep jihad. Nah, makanya di sini saya membuat satu teori bahwa ketika jihad ya, disalahpahami dengan menggunakan metodologi studi Islam yang keliru, ya, menggunakan metode memahami Islam dengan cara yang salah, maka jihad yang mereka anggap itu bisa berubah menjadi teroris, ya, bisa mengubah menjadi terorisme. Ya. Dan hal inilah yang kemudian menjadi satu potret buruk ya, potret buram atau image negatif terhadap kelompok-kelompok yang militansinya kuat terhadap jihad ya, tetapi keliru dalam melaksanakannya. Dan ini juga yang membuat banyak orang baik di Indonesia bahkan di dunia internasional menjadi fobia, menjadi takut terhadap Islam, menjadi Islamophobia. Karena apa? Karena jihad yang mereka pahami adalah keliru, ya. Dan mereka melakukan konsep jihad bukan pada tempatnya. Itu ya. Maka jika ingin berjihad bukan di Indonesia tempatnya ya. Jihad dalam arti khusus perang melawan kafir harbi bukan di Indonesia tempatnya. Tetapi di mana? Ketika jihad ingin dimaknai secara spesifik ya, yaitu berperang melawan kafir harbi, salah satu tempat yang paling cocok adalah di Palestina. Ya. Atau di Suriah misalkan, atau juga di Rohingya ya. Nah, Rohingya itu adalah salah satu komunitas muslim yang ada di Myanmar ya, kemudian mereka diintimidasi juga oleh Hindu ekstrim di sana. Nah, kemudian mereka banyak yang dilukai, banyak yang dibunuh. Nah, di tempat seperti itulah jihad yang sebenarnya bisa dilakukan dalam arti jihad sebagai
kondisi perang atau kafir horobi. Ya. Tetapi di Indonesia dalam keadaan aman seperti ini, ya orang-orang yang mengklaim dirinya melakukan jihad dengan menggunakan bom bunuh diri, dengan menggunakan senjata untuk melukai orang lain, itu bukan jihad namanya, tapi itu adalah tindakan kriminal yang disebut dengan istilah undang-undang kita adalah sebagai tindak pidana terorisme. Oke. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan ya bahwa jihad versus terorisme ini harus kita clearkan ya, harus kita pahami bersama. Ya, sekali lagi bahwa jihad dilakukan hanya di tempat perang, tidak boleh dilakukan di tempat aman seperti Indonesia ini, ya. Dan terorisme, nah ya, dilakukan bukan hanya oleh umat Islam, ya, bukan hanya oleh umat Muslim, tetapi terorisme bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Siapapun yang membuat intimidasi, siapapun yang membuat orang luka, yang membuat orang takut, itulah disebut dengan teroris atau terorisme. Maka contohnya tadi, ya, KKB di Papua yang membunuh banyak warga Papua di sana, itulah disebut dengan terorisme. Ya. Atau waktu dulu terjadi pembantaian terhadap umat Muslim di Palestina, di Poso, ya, itu juga termasuk terorisme. Ya. Atau bahkan siapapun ya, ada begal misalkan ya, yang kemudian melukai banyak orang, itu disebut dengan teror. Ya. Jadi kesimpulannya adalah terorisme bukan hanya dilakukan oleh umat Islam. Nah, ini harus kita jernihkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna jihad dan makna terorisme ini. Ya. Kita akan bahas selanjutnya tentang Islamofobia yang sangat erat terkait dengan ini. Ketika terjadi salah paham terhadap jihad, terorisme akan membuat orang menjadi Islamofobia. Di kesempatan yang akan datang kita akan bahas tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.